Shalom. Tapatu pada noang pertanga keluarga nanya sutun yakka parupuan. Di pasu-pasu de batama kita saluhna. Atau tamulai mapartang yang anon martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Ali Tuhan debata, saya tangihon cala oloi matangi yang namion, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian buku de nomor onom, ayat sada, dohot ayat tolu, puji Jehovah na sangap. Ale Tuhan debata Jehovah amanami, puji-pujian dohot hasang apa ma di sobahor rohanami tuho. Di patu pahodo na muli lubi siya na pinikiran ni rohanami. Di tikion, di luaso hami marparsaura dohoto marhite pertangyangan nami. Pasu-pasu matuhan pertangyanganon, bahin pujian hasang apa di adopan. Dalam nami makatidakon dengan basam doho pasu-pasum. Jalan nagawi dalan yasin roham tuhami saluhna. Marhiti-hiti Yesus Kristus. Jaloma tangiang nami. Amin. Dorang sota begi hatani debata. Maredde hita sian bukuede nomor 417 ayat sada radi situtu haluaon. Asini rohama dihamu dohot damai nasihat debata amata. Dohot nasihan anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhata. Katani debata turpuk jamita di parsaurata
Di pertanyaan boronginon, tersurat di Yesaya 30 ayat 16 saha 20 songonoma didok disi. Ale Tuhan marojahat disi mangulu iba, jala sadok madapok disido ngulu nitodiku, jala hodo makorasi dohot panguluau. Idama majadi hasonangat diau sapot ni parnia habaki, jalanunga di haul hotod diku, jalanunga di enet ho sian godung ni hasiapon, anunga di tipalhon ho nasa dosaku cupudi ni tanggurukmu. Aidang dipuji benua toruiho, manang dipasangap hamatianiho, jaladang marhaposan di hasitongami akan natuat tugodung. Halak na mangului tongon ima mamujiho songon na hubain nuaing. Amai pabotohon hasitongami tuaka anakna. Say paluau ni Jehovah luau, alani piltihot tama asapita, nasa ari-ari ni ngoluta di bagasan joro ni Jehovah. Ima sahatna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini disebut sebagai mazmur atau pujian dari Hizkia kepada Tuhan. Memang sebagai orang percaya, kita bermazmur dan memuji Tuhan dalam segala hal. Karena bermazmur dan memuji-muji Tuhan adalah kehidupan bagi orang percaya. Tetapi secara khusus yang menjadi latar belakang Hizkia bermazmur dan memuji Tuhan di sini, ketika Tuhan membebaskan, menyelamatkan dia dari maut. Bahkan ketika Tuhan menyelamatkan dia, membebaskan dia, bahkan memberikan kehidupan kepada Raja Hizkia, yang sebelumnya sudah dinyatakan, sudah disampaikan bahwa dia akan mati. Tuhan telah mengutus Nabi Yesaya menyampaikan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Namun ketika Tuhan mendengar dan menjawab doa dan permohonan Hizkia, di dalam ayat 5 dikatakan, Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia sudah menyatakan tadi bahwa apa yang dialami membawa kepahitan dalam hidupnya. Sakit penyakit yang dia alami mendatangkan kepahitan dalam hidupnya. Bahkan dia akan memasuki kematian. Tapi ketika dia merasakan bagaimana Tuhan sungguh mengasihi dia, membebaskan dia dari kematian itu dengan menyembuhkan penyakitnya, bahkan memberikan umur lagi 15 tahun lagi kepada dia, maka Hizkia sangat bersukacita, bahkan bermazmur dan memuji, memuliakan Tuhan. Hal ini menjelaskan bahwa Tuhan sungguh luar biasa, dapat mengubah kepahitan menjadi hal yang manis. Dapat mengubah kematian menjadi kehidupan. Dapat mengubah sakit penyakit menjadi sembuh. Allah sungguh luar biasa. Melalui firman ini ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita. Pertama, bagaimana kita sebagai orang percaya adalah sebagai orang yang selalu memuji
dan memuliakan Tuhan. Memang banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dinamika kehidupan ini kita alami satu persatu, ada suka, ada duka. Tetapi sebagai orang percaya, seperti saya katakan tadi, kita diharuskan dan diwajibkan untuk memuji, memuliakan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Karena itu bagaimana kita sekarang melihat dan merasakan anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita secara umum, bahkan secara khusus. Bisa saja kita bagaimana Tuhan merangkul kita, memberkati kita, bahkan memberikan anugerah kepada kita secara pribadi, bahkan secara keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat, maupun di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita yang tahu apa yang kita alami secara pribadi, di keluarga juga, di masyarakat. Tetapi secara nasional, kita patut berkata, dulu kita adalah dijajah oleh para penjajah. Bahkan penjajah silih berganti. Namun karena kuasa Tuhan secara luar biasa, kita dimerdekakan. Yang dulunya kita menderita, merasakan kepahitan daripada penjajahan itu. Namun kasih karunia Tuhan membuat kita merdeka, sehingga kita boleh bersuka cita. Dapat kita katakan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan menjadikan semuanya bisa berbeda, membuat orang Kristen, membuat orang percaya semakin bersuka cita. Yang kedua, melihat keadaan bangsa dan negara kita yang sudah 75 tahun merdeka saat ini, kita harus semakin percaya bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tentu bukan hanya dalam kemerdekaan kita, di dalam kehidupan kita juga pun dapat dirasakan bagaimana Raja Hizkia ketika dia sakit dan bahkan mau mati, tapi disembuhkan oleh Tuhan, diperpanjang umurnya. Karena itu apapun yang kita alami sekarang, penderitaan apapun termasuk sakit penyakit, termasuk penderitaan karena virus dan dampak COVID-19, kemiskinan, ekonomi, apapun itu namanya, percaya akan kuasa Tuhan. Apa yang kita rasakan pahit sekarang, besok dan lusa, Tuhan dapat merubah, bahkan mengubah itu menjadi manis, saudaraku. Lihat bagaimana Tuhan sungguh mengasihimu. Dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Mengampuni kita dari segala dosa, bahkan menyelamatkan kita dari kematian. Di dalam Yesus kita menjadi hidup, di dalam Yesus ada kebangkitan kita. Itulah sukacita kita, sehingga orang Kristen tidak hanya berharap di dunia ini, tetapi berharap di sorga. Orang Kristen tidak hanya melihat kehidupan saat ini, tetapi melihat kehidupan di masa depan. Orang Kristen tidak hanya menangisi dan meratapi kehidupan yang terjadi sekarang ini, tetapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Semuanya akan diarahkan dan dibawa kepada hal yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini memberikan suatu semangat dan motivasi bagi kita. Bahwa sebagai orang percaya, ketika kita mau bersujud dan berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan segala persoalan bahkan perkara kepada Tuhan, menyerahkan segala apa yang kita hadapi, bahkan kepahitan yang sedang kita alami, Tuhan mendengarkan kita, bahkan memberikan lebih dari yang kita harapkan di dunia ini. Karena itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apapun yang kamu hadapi,
Jangan pernah pesimis. Tapi bagaimana kita selalu optimis? Karena Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sungguh luar biasa, yang memberikan apa yang kita harapkan. Namun, kita ingat, hidup adalah kesempatan. Hidup adalah berkat dan karunia. Mari kita gunakan itu sebagai mazmur, sebagai pujian kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, semuanya arahkan dan buatlah itu untuk pujian dan kemuliaan Tuhan. Percaya dan percaya, Tuhan memberkatimu, bahkan memberikan lebih dari yang saudara harapkan. Tuhan memberkati Hizkia, Tuhan juga memberkatimu, memberkati negara kita, gereja, masyarakat, keluargamu, serta pribadimu. Tuhan bersamamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih. Karena Engkau telah menunjukkan kasih dan kuasa-Mu kepada Hizkia. Bahkan memperpanjang umurnya 15 tahun. Bahkan dia merasa di dalam penderitaannya Engkau sungguh memperhatikan dia. Bahkan memberikan yang terbaik untuknya. Dia bermazmur, bahkan dia memuji-muji memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersuka cita juga Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh hidup sebagaimana kami ada sekarang. Bahkan bangsa dan negara kami pun boleh merayakan ulang tahun yang ke-75 pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Segala penderitaan yang boleh dialami oleh bangsa ini, bahkan umat-Mu, maupun secara pribadi, di dalam berbagai yang boleh dialami oleh umat-Mu pada saat ini. Kami percaya kuasa bahkan kasih Tuhan boleh merubah itu, membuat kami bersuka cita, bahkan berbahagia. Karena itu apapun yang boleh kami alami Tuhan, jangan biarkan kami menangis, bahkan meratapi nasib, bahkan kehidupan kami. Tapi bagaimana kami hidup, tetap berpengharapan, tetap optimis, bahwa di dalam Tuhan kami boleh menikmati hidup ini, bahkan memperoleh kehidupan kekal. Terima kasih, di dalam kasih-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan telah ampuni kami, Tuhan telah bebaskan kami, Tuhan telah selamatkan kami dari dosa dan maut, sehingga kami memperoleh kehidupan, bukan hanya di dunia, tetapi kehidupan kekal. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya sukacita yang daripada Tuhan boleh ada bagi kami, boleh ada bagi keluarga umat-Mu, boleh ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, sehingga kami boleh selalu bermazmur dan bermazmur, memuji memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini, dan sempurnakan di dalam Roh Kudus, dan kabulkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kurian itu harta, mari demahita, jala tapasaha mapeliata sian nomor 435 ayat sada sahat tudua marulopolop todiki.
mahita mangido di tangiang alia amanami. Alia amanami na di banuagijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banuatongaon songon na di banuagijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, si sama dosa nami songopani sanami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami toki hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na punah harajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon salileng ilileng na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus, dohot holong ni rohani de bata ama, dohot parsaoran ni todi parbadia ma, madongani hamu saluhut na. Amen. Horas ma dihita saluhut na.